BNPB waspada hujan dan bencana susulan. Tangis haru warnai peresmian sekolah rakyat. DPR minta usut tuntas tambang emas ilegal Sumatera Barat. TNI selamatkan 18 pekerja Freeport dari ancaman OPM. Pria tewas dibunuh OTK di Tapus, Depok. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Benar sekali Sally, dan pemirsa, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dari mancanegara dan juga dari tanah air. Akan menemani Anda pada program Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Dewi Manik. Dan saya Sally Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana BNPB mengimbau warga waspada bencana susulan akibat hujan berintensitas tinggi. Pemirsa, peringatan ini ditujukan untuk wilayah-wilayah terdampak di Sumatera. Dalam paparan situasi dan progres penanganan pasca bencana di gedung BNPB Jakarta 9 Januari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan. Cuaca ekstrim masih terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk daerah terdampak bencana, sehingga pemantauan cuaca dilakukan secara intensif bersama BMKG setiap 3 jam. BNPB menekankan pentingnya optimalisasi modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim yang dapat memicu bencana susulan. Salah satu contohnya terjadi di Bener Muria, Aceh, di mana luapan air tercatat di beberapa titik akibat hujan intensitas tinggi. Kita operasi modifikasi cuaca hingga saat ini masih optimal, 3 pesawat per provinsi, dan terus kita lakukan dalam 1 minggu terakhir ini sudah rotasi 24 jam, tapi alhamdulillah ini tidak meluap ke pemukiman dan tidak ada korban atau kerugian material yang signifikan. Sekiranya hujan intensitas tinggi turun sudah lebih dari 2 jam dan kerapatan hujan atau intensitas hujan cukup lebat, maka secara mandiri evakuasi dulu untuk sementara menghindari titik-titik yang mungkin saja terjadi bencana banjir atau longsor susulan. Abdul Muhari meminta masyarakat tetap waspada dalam beberapa hari ke depan. Daerah rawan hujan intens di Aceh antara lain Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulus Salam, Pidi Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara hujan diperkirakan mengguyur hampir merata, sehingga pemerintah daerah diminta mengingatkan warganya untuk tetap selalu waspada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota yang disebabkan hujan deras sejak pagi dan membuat polisi memperbolehkan kendaraan roda 2 masuk ke jalan tol Wiyoto Wiono. Para pemotor masuk dari gerbang tol Jembatan 3 dan keluar di gerbang tol Angke 2 dengan pengawalan petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya. WJ melaporkan dari gerbang tol Guntur di Pasuruan. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, petugas lalu lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara memasukkan kendaraan roda 2 ke dalam ruas tol Jembatan 3 dan keluar di gerbang tol Angke 2. Hal ini dilakukan dengan pengawalan petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya untuk mengurangi volume kendaraan di jalur biasa. Baik rekan-rekan media, benar sekali hari ini Senin tanggal 12 Januari tahun 2026
kami Satuan PJR di Telantas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas terhadap kendaraan roda 2 untuk memasuki ruas jalan tol. Yang pertama, ruas yang dimasuki adalah dari gerbang tol Sunter mengarah ke Keluaran Kebun Bawang. Kemudian yang kedua itu dari gerbang tol Jembatan 31 dan keluar di Angke. Mengapa ini kami laksanakan? Karena di arteri di Jalan Yosudarso dan Pluit Raya itu terjadi genangan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sehingga kami melakukan pelayanan masyarakat berupa rekayasa lantas untuk mengarahkan kendaraan roda 2 ke jalan tol. Kemudian durasi yang kami laksanakan untuk kegiatan ini berkisar sekitar 20 menit dan saat ini situasi sudah normal kembali. Dari kejadian rekayasa lantas tersebut, kami laporkan tidak ada kecelakaan lalu lintas maupun gangguan atau hal-hal yang lain. Demikian yang bisa disampaikan. Diketahui akibat kemacetan parah terjadi sejak pagi di beberapa ruas jalan ibu kota. Usai hujan deras mengguyur hingga menyebabkan banyak ruas jalan tergenang. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur Jakarta sejak pagi menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat. Dan bagaimana kondisi serta pantauan di ruas jalan Jakarta yang tergenang banjir? Berikut laporan dari jurnalis Sinpo TV, Jihan Nabila dan juru kamera Azizul Hakim. Ya, pemirsa, hujan lebat dengan intensitas tinggi dan juga lebat ini memang menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta. Tepat saya melaporkan langsung di ITC Mangga 2 Pademangan Jakarta Utara ini tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 40 cm. Ini dapat saya sampaikan kepada pemirsa Sinpo TV bahwa laporan ataupun pandangan kami di depan ini memang ketinggian air yang mencapai 20 hingga 40 cm ini tentunya menghambat dari aktivitas masyarakat, khususnya pada jam sibuk di pagi hari tadi, di mana para pekerja ini sudah mulai berangkat ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Dan di depan ITC Mangga 2 Jakarta memang ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm ini tentunya sangat mengganggu aktivitas dari para masyarakat, khususnya yang menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4, di mana kalau kita lihat sendiri untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini ada juga yang memang memaksakan kendaraannya ini melewati banjir ataupun genangan air yang menutupi ruas jalan ataupun badan jalan. Kemudian ada juga yang kami lihat ini ada yang memutarbalikan kendaraannya karena tidak ingin mengambil resiko, yakni rusaknya kendaraan itu sendiri. Dan memang dapat saya sampaikan juga pemirsa Sinpo TV bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sendiri ini juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Senin 12 Januari 2026 di wilayah Jabodetabek, salah satunya di Jakarta, di mana BMKG ini menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sendiri juga berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Tentunya ini disertai dengan angin dan juga angin kencang maksud kami dan juga petir. Dan untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri pada pagi hari memang sudah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, di mana dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi ini banjir memang juga sudah melanda di wilayah Jakarta. Kemudian memang dia tentunya di wilayah Jakarta, baik di Jakarta Barat, Selatan maupun Timur, ini juga menjadi wilayah yang diprediksi mengalami hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang. Dan suhu di udara di Jakarta menurut BMKG diperkirakan juga berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara ini tentunya mencapai 75 hingga 95%. Dan tentunya dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa BMKG sendiri mengimbau kepada masyarakat
yang beraktivitas di luar ruangan. Ini tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Selain itu juga pemirsa, kita juga menghimbau kepada pemirsa Sinpo TV bahwa untuk terus menyiapkan ataupun menyediakan payung dan juga jas hujan. Ini mengantisipasi terjadinya hujan tambahan atau lanjutan begitu, dan tentunya kita juga mengimbau agar para pengendara baik pengendara roda 2 ataupun roda 4 ini tidak memaksakan melintasi jalan yang tergenang air maupun di ruas jalan ataupun di badan jalan, dan tentunya kita juga mengimbau agar menghindari untuk berteduh di bawah pohon besar, kemudian baliho ataupun bangunan yang kurang kokoh saat terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi, kemudian yang disertai dengan petir ataupun angin lebat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jalan Pesing Poklar, Kelurahan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat tidak dapat dilintasi kendaraan akibat terendam banjir. Tak hanya sepeda motor saja pemirsa, mobil serta truk terpaksa memutar balik karena khawatir mogok. Banjir mengenangi Jalan Pesing Poklar, Kelurahan Kedaung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Air setinggi 40 hingga 60 cm mengenangi jalan ini. Sejumlah sepeda motor mogok akibat nekat menerobos banjir. Selain itu, sejumlah mobil maupun truk terpaksa putar balik karena khawatir mogok. Banjir telah merendam jalan ini sejak Senin pagi. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan terendam. Meski demikian, 2 unit pompa telah dioperasikan untuk menyedot air di jalan. Banjir tadi mulai air naik jam 7-an ya, setengah 7. Ketinggiannya berapa senti Bang di sekitar sini Bang? Kalau di sini sih 20 cm ya, tapi agak ke tengah sana bisa 40 cm. Ini kendaraan nggak bisa lewat Bang ya? Kalau kendaraan motor sih ya ragu-ragu lah ya, maksudnya lebih baik putar balik aja. Karena pasti mati nantinya takutnya, kasihan. Bang, banjir ini disebabkan karena apa sih Bang? Hujan intensitasnya ya, intensitas hujannya sangat luar biasa dari tadi malam. Alhamdulillahnya untuk kalinya sih mengalir ke hilir ya, ke laut. Ini dalam pengoperasian pompanya juga maksimal, alhamdulillah. Ada berapa mesin pompa Bang di sini Bang? Ada 2, rumah pompa 2. Meski demikian, saat ini air berangsur surut. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak subuh membuat jalan di daerah Pluit, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya arus kendaraan macet parah dan sebagian memaksa untuk putar balik. Banjir yang merendam sepanjang Jalan Pluit Raya, Jakarta Utara, membuat kemacetan parah terjadi sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa hujan dengan intensitas tinggi sejak subuh pada Senin 12 Januari 2026 membuat Jalan Pluit tertutup hingga setinggi dengkul orang dewasa atau hampir setinggi paha orang dewasa. Hingga pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, hujan juga masih turun, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah atau hanya gerimis. Namun situasi tersebut masih menyulitkan para pengendara untuk melalui jalan tersebut. Melalui beragam media sosial, tampak kendaraan roda 2 yang terpaksa berhenti menepi di pinggir jalan ataupun memaksa untuk putar balik untuk mencari jalan alternatif lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi peristiwa hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak pagi mengakibatkan ruas jalan Pangeran Jayakarta Sawah Besar Jakarta Pusat terendam banjir. Dan tentu pemirsa, masih buruknya saluran drainase membuat air hujan tak mampu tertampung dengan baik hingga akhirnya kembali tumpah ke permukaan jalan. Banjir setinggi 50 cm mengendangi ruas jalan Pangeran Jayakarta Sawah Besar Jakarta Pusat pada pagi tadi. Ruas jalan di kedua arah dari arah Gunung Sahari menuju Taman Sari maupun sebaliknya digenangi oleh banjir. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur sebagian wilayah di ibu kota selama beberapa jam sejak Senin pagi hingga siang. Masih buruknya saluran drainase membuat air hujan tak mampu tertampung dengan baik hingga akhirnya kembali tumpah ke permukaan jalan. Para pengendara khususnya roda 2 harus berjalan di sisi paling tengah agar kendaraan mereka tidak mogok terendam banjir. Jadi memang intensitas pagi ini curah hujannya cukup tinggi. Jadi kebetulan si pompa-pompa yang stasioner kita nyala semua. Cuman karena memang intensitasnya tinggi meluap ke jalan.
Jadi di Pangeran Jayakarta ini kami lakukan penanganan dengan pompa apung yang kami punya. Jadi kapasitasnya kurang lebih 200 liter per menit. Nanti kita buang dari muka jalan ke kali, ke namanya Anak Kali Ciliwung. Harapan saya nanti mudah-mudahan hujan nggak gede lagi, nanti bisa surut. Agar banjir tidak semakin tinggi menggenangi ruas jalan, petugas sumber daya air Kecamatan Sawah Besar langsung terjun ke lokasi melakukan penyedotan atau penarikan air menggunakan mesin pompa dan dibuang ke aliran kali. Di Jakarta, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Akibat hujan deras ibu kota Jakarta, komplek perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir kurang setinggi 100 cm. Dan pemirsa, para warga kini masih banyak yang tertahan atau bertahan di rumahnya masing-masing. Beginilah kondisi komplek perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dilanda banjir. Beberapa warga dan anak sekolah terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Petugas SAR Gabungan BPBD Jakarta Selatan dan Disatmapta Polda Metro Jaya saat ini bersiaga di lokasi memantau debit air dan akan mengevakuasi warga sekitarnya yang membutuhkan. Sementara kebanyakan warga yang bertahan di lantai 2, rumahnya juga terendam banjir. Hanya beberapa warga, sisanya masih pada bertahan di rumah masing-masing. Ini kalau menurut melihat curah hujan yang masih lumayan tinggi, ada kemungkinan ada kenaikan. Tapi memang kalau untuk curah hujan yang berhenti atau curah hujan selesai, mungkin akan cepat surutnya. Begitu. Bang, untuk perahu karet sendiri disediakan berapa banyak, Bang? Untuk saat ini perahu 1 dari Brimob. Kawasan ini sering dilanda banjir ketika hujan deras maupun banjir kiriman Bogor, Jawa Barat lantaran aliran Kali Mampang yang tidak mampu menampung debit air. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Akibat luapan Sungai Cidurian, 2 sekolah dasar negeri di Kecamatan Cikandas, Sorong, Banten terendam banjir. Kondisi ini memaksa ratusan murid harus mengungsi dan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah-rumah warga. Tingginya intensitas hujan di hulu membuat debit air tak terbendung hingga merendam fasilitas pendidikan dan permukiman. Beginilah suasana belajar mengajar murid SD Negeri Koper 1 Kecamatan Cikande pada Senin pagi. Bukan di dalam ruang kelas yang nyaman, para siswa ini terpaksa menerima pelajaran di teras dan ruang tamu rumah warga. Hal ini dilakukan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir akibat luapan Sungai Cidurian. Hujan deras yang juga mengguyur wilayah Bogor hingga Serang beberapa hari terakhir membuat air sungai meluap ke permukiman dan fasilitas umum. Ketinggian air yang juga mencapai 50 cm tidak hanya merendam SD Negeri Koper 1, tetapi juga SD Negeri Songgom Jaya. Di SD Negeri Songgom Jaya sedikitnya 3 ruang kelas terendam air sehingga pihak sekolah menginstruksikan para murid untuk belajar di rumah masing-masing karena kondisi sekolah yang tidak memungkinkan. Kelasnya terendam berapa kelas? 3 kelas. Kelas berapa yang terendam? Kelas 1, 2, sama kelas 3. Tetap belajar, tapi kami minta bantuan pihak warga. Jadi dibagi kelompok, jadi setiap kelas punya kelompok belajarnya masing-masing. Terendam banjir ada 6 kelas. Hampir seluruhnya ya? Iya, hampir seluruhnya. Ketinggian berapa senti, Bu? Ketinggian 50 cm. Itu di rumah-rumah warga apa di rumah murid? Di rumah warga, ada juga yang di rumah murid. Hingga kini air masih merendam kedua sekolah tersebut meski diprediksi akan surut dalam 3 hari ke depan, namun warga dan pihak sekolah tetap waspada mengingat potensi hujan susulan yang juga bisa kembali mendatangkan banjir kiriman. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Diguyur hujan deras, pemirsa, jalan dan Mogot Cengkareng terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas di lokasi alami kemacetan parah. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat terendam banjir. Salah satu titik terparah terjadi di Jalan Dan Mogot kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat yang pada Senin pagi terendam banjir dengan ketinggian debit air mencapai 30 hingga 50 cm. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas di Jalan Dan Mogot juga hanya dapat dilalui satu lajur. Kondisi ini juga membuat kendaraan harus berjalan perlahan dan memicu antrean panjang, terutama dari arah Tangerang menuju Jakarta. Genangan air terjadi sejak pagi tadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Jakarta Barat, di mana
mana air yang juga menggenangi badan jalan menghambat pergerakan kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 dan mobil jenis sedan. Kepala Bagian Operasional Lalu Lintas Jakarta Barat AKP Sudarto mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Untuk sementara, jalan Dan Mogot hanya bisa dilalui satu lajur karena genangan air yang cukup tinggi. Baik, kami dari Satlantas Jakarta Barat melaporkan situasi jalan Dan Mogot, khususnya di U-turn 4 kilometer 13. Ada genangan air kurang lebih 15-20 cm. Yang bisa dilalui cuma jalur sebelah kanan sama jalur busway. Untuk kendaraan roda 2 banyak yang mogok, ya kita tetap antisipasi untuk kelancaran lalu lintas dengan situasinya seperti ini. Yang penting roda masih tetap bisa berjalan jika dilaporkan. Selain itu, personil petugas kepolisian juga disiagakan di sekitar lokasi untuk membantu pengendara serta mengantisipasi kemacetan yang semakin parah. Sementara arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Jakarta terpantau mengalami kemacetan akibat genangan air tersebut. Pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif dan juga tetap berhati-hati saat melintas di kawasan terdampak banjir. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat pemukiman padat penduduk di Jalan Nis, Cilandak Timur terendam banjir setinggi 90 cm. Sejumlah warga tampak dievakuasi menggunakan perahu milik petugas setempat yang lebih aman. Inilah kondisi banjir yang menimpa ratusan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Nis, Cilandak Timur, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Nampak sebagian warga dievakuasi petugas PPSU menggunakan perahu ke tempat yang lebih aman. Menurut petugas PPSU, Hendro, kondisi banjir ini diakibatkan luapan Kali Krukut yang juga tidak dapat menampung volume air akibat hujan deras yang melanda Jakarta sejak tadi pagi. Pagi Pak, kira-kira jam 7.30 jam 8 Pak. Ini di jalan apa sih Pak? Ini Jalan Nis Pak. Jalan ini ada berapa wilayah Pak? Wilayah ini 2 RT Pak, RT 9 sama RT 3. Ini kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya tadi jam setengah 9, 90 cm. Akibat banjir ini, ratusan rumah warga terendam banjir, aktivitas menjadi terganggu. Meski sebagian warga ingin dievakuasi dan melakukan aktivitas menggunakan perahu, namun banyak warga yang juga masih bertahan di rumah masing-masing. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Banjir dari 10 hingga 40 cm terjadi di Jalan Patra, Duri Kepa, Jakarta Barat pada Senin siang. Banjir diakibatkan hujan yang tak kunjung reda dari Minggu malam. Aktivitas warga di Jalan Duri Kepa, Jakarta Barat, Senin siang terganggu akibat banjir. Banjir mulai dari 10 hingga 40 cm, membuat beberapa kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin dan terpaksa didorong. Banjir lebih diakibatkan cuaca buruk, hujan dari Minggu malam hingga kini belum reda. Ini banjir dari kapan, Bu? Hujannya dari kemarin, banjirnya dari semalam. Banjirnya seberapa sih, Bu? 40 cm, Bapak. 40 cm. Ini penyebab banjir apa, Bu? Hujan terus-terusan, deras banget hujan. Gitu. Kemarin malam. Selain akibat hujan yang tak kunjung reda, struktur tanah yang lebih rendah dari tanggul kali juga menjadi alasan kawasan ini kerap dilanda banjir. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo targetkan bangun 500 sekolah rakyat gratis. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang Setiap hari hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan kembali.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat gratis hingga 2029. Sekolah-sekolah ini pemirsa diproyeksikan dapat menampung 500.000 anak dari keluarga kurang mampu. Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk membangun 500 sekolah rakyat gratis hingga akhir masa jabatannya pada 2029. Hingga saat ini sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri dan beroperasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah pusat terus mendorong kementerian terkait agar pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai target. Dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini dengan fokus pada kualitas pendidikan dan pemerataan akses bagi seluruh anak Indonesia. Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 sekolah rakyat. Sasaran kita adalah 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai. Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Selain menargetkan 30.000 siswa dapat masuk sekolah rakyat tahun ini, pemerintah juga menargetkan total 500.000 anak bisa menikmati pendidikan gratis di sekolah rakyat hingga 2029. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026 untuk meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Presiden Prabowo tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru dan disambut barisan siswa. Terlihat Presiden Prabowo menyapa para pelajar satu persatu, meninjau ruang kelas, menyaksikan proses belajar mengajar berbasis papan digital, serta melihat fasilitas perpustakaan. Peresmian dipusatkan di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, serta sekitar 2.000 peserta dari berbagai unsur. Acara turut dimeriahkan penampilan siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah, mulai dari paduan suara, teater, pidato, hingga atraksi baris berbaris. Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim desil 1 dan 2 DTSN. Hingga 2025, sebanyak 166 sekolah rakyat rintisan telah beroperasi dengan 14.846 siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan, serta terintegrasi dengan program nasional seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga penyediaan hunian layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, peresmian 166 sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan diwarnai suasana haru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf terlihat sangat terharu saat menyaksikan program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu berjalan di seluruh Indonesia.
Di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026, suasana haru menyelimuti peresmian 166 sekolah rakyat secara nasional. Program ini merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terpinggirkan. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf terlihat sangat terharu saat menyampaikan laporan perkembangan program tersebut. Kehadiran sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia dianggap bukan sekedar pencapaian angka, tetapi langkah nyata untuk mengubah arah masa depan bangsa. Saya anggap sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah. Kelak, ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya sekolah rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto. Momen emosional juga tercipta ketika Gus Ipul menghampiri Presiden Prabowo dan keduanya berpelukan di hadapan ribuan peserta. Gestur tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dan Kementerian Sosial dalam mengawal pendidikan anak-anak miskin, sekaligus menegaskan pentingnya program sekolah rakyat sebagai warisan masa depan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh membekali petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan termasuk kemampuan administratif, etika melayani, hingga bahasa Arab guna penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik serta penguatan layanan haji nasional. Kemenhak membekali petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan termasuk kemampuan administratif, etika melayani, hingga bahasa Arab, guna penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik, serta penguatan layanan haji nasional. Adapun Kemenhaj mengadakan pendidikan dan latihan atau diklat petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 1447 Hijriah tahun 2026 pada periode 10 hingga 30 Januari 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, ditemui usai acara menjelaskan, pendidikan dan latihan ini menjadi nilai dasar dari petugas haji. Dhanil mengungkap, ada dua model rekrutmen petugas haji, yakni model seleksi dan penunjukan langsung. Tentu nilai-nilai dasar tentang petugas ya, karena kan memang seperti saya sebutkan kemarin ke teman-teman media bahwasannya kritik publik paling tinggi itu kan terkait dengan petugas. Terus terang banyak kelemahan, banyak kekurangan, terutama pada proses rekrutmen. Nah, kami kan tidak punya waktu banyak untuk memperbaiki metodologi dan proses rekrutmen petugas. Karena kan ada dua model rekrutmen, yaitu model seleksi. Sebagian besar memang seleksi, kemudian ada model penunjukan langsung. Nah, ke depan yang banyak kritik itu tentu terkait dengan seleksi metodenya. Mungkin ke depan kami akan banyak perubahan rekrutmen, terutama terkait dengan transparansinya dan akuntabilitasnya. Dengan penunjukan langsung juga kami harus pastikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan, Kemenhaj akan melakukan perubahan dalam rekrutmen, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Adapun dengan penunjukan langsung ini dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas panitia penyelenggara haji. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Jakarta memasuki hari ketiga. Salah satu dari materi diklat adalah baris berbaris hingga belajar kekompakan sesama petugas haji. Ada yang berbeda dan unik dengan pendidikan dan pelatihan petugas haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Jakarta.
Selain wajib belajar baris berbaris, para petugas haji yang terbagi dalam 6 kompi ini harus menyiapkan yel-yel dan juga gerakan spesial yang nantinya akan dilombakan antar kompi petugas PPIH. Salah satu instruktur dari unsur TNI, Letdasus Muhammad Said Syamrubis, mengungkapkan sejumlah rangkaian agenda diklat bertujuan untuk membentuk semangat dan kekompakan antar petugas. Untuk semangatan keseragaman dan kekompakan kita di dalam satuan Bravo ini. Nah, kebetulan kita di sini di Kompi Bravo untuk di PPIH. Instruktur kepada rekan-rekan PPIH agar kiranya dapat mengetahui tugas fungsinya sebagai petugas haji. Semoga jemaah-jemaah yang nantinya akan dilayani bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Adanya pelatihan baris berbaris dan juga pembuatan gerakan unik disertai dengan yel-yel ini disambut antusias oleh sejumlah peserta diklat. Materi tentang baris berbaris ini sangat penting sekali bagi kami sebagai calon petugas karena mengajarkan tentang kekompakan, kemudian komitmen dan kebersamaan agar nanti ketika menjalankan tugas berjalan sukses dan lancar demi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pelatihan baris berbaris dan yel ini, saya kira menambah semangat atau teman-teman calon petugas haji, khususnya yang akan bertugas di Arab Saudi, untuk bisa melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti di sana. Di yel-yel dan baris berbaris ini juga ada kekompakan, dan insya Allah itu akan menjadi modal bagi teman-teman semua untuk bisa kompak di sana, satu tim untuk melakukan tugas-tugas suci di Arab Saudi nanti insya Allah. Saat ini masing-masing kelompok atau kompi PPIH terus mematangkan gerakan yel-yel yang merapikan baris berbaris yang akan diajarkan instruktur dari TNI Polri selama gelaran diklat PPIH hingga tanggal 30 Januari 2026. Ya pemirsa, inilah salah satu dari pelatihan baris berbaris yang diterapkan untuk seluruh petugas PPIH yang ada di Asrama Haji Jakarta. Mereka yang terkumpul dalam berbagai kompi nantinya akan diperlombakan, baik itu kerapian, kekompakan, dan juga yel-yel yang sudah mereka bentuk. Nah, nantinya mereka akan ditentukan pemenang sebagai pasukan terkompak, pasukan terhebat, dan juga pasukan terkeren yang menunjukkan kekompakan dan juga harmonisasi dari para petugas PPIH. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menpora Erick Thohir membuka secara resmi musim baru Indonesian Basketball League atau IBL 2026. Dan Erick Thohir juga melakukan tip-off atau jambol sebagai tanda pertandingan pembuka IBL 2026. Menpora Erick Thohir membuka secara resmi musim baru Indonesian Basketball League 2026. Kompetisi tertinggi basket Indonesia ini digelar dengan semangat baru sekaligus menjadi ajang penggerak industri olahraga di tanah air. Musim baru IBL 2026 diharapkan tidak hanya memunculkan bakat-bakat basket, tapi juga berdampak positif terhadap ekonomi. Erick Thohir menekankan pertumbuhan industri olahraga melibatkan banyak sektor, mulai dari atlet, pelatih, hingga UMKM dan industri kreatif. Sistem home and away yang diterapkan IBL juga menstimulasi perekonomian lokal melalui sektor transportasi, perhotelan, kuliner, dan pariwisata. Kehadiran penonton di arena maupun platform digital menunjukkan besarnya pengaruh Indonesian Basketball League dalam membangun ekosistem industri olahraga di Indonesia. Setelah rangkaian seremoni pembukaan, laga perdana IBL 2026 mempertemukan Dewa United Banten melawan Pelita Jaya Basketball di Tangerang. Pertandingan tersebut menandai dimulainya musim baru dengan rivalitas kuat dan kualitas permainan kelas atas. Dalam laga pembuka itu, Pelita Jaya Basketball sukses mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 98-82. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi dari pendidikan dan pelatihan petugas pelaksana ibadah haji PPIH 2026 yang menerapkan pendidikan semi militer agar petugas haji menjadi lebih disiplin dan punya fisik yang baik selama melayani jemaah haji. Diklat PPIH 2026 akan diterapkan semi militer selama pendidikan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan, dengan pendidikan dengan semi militer diharapkan petugas haji menjadi lebih disiplin dan punya fisik yang baik selama melayani jemaah haji. Diklat dilaksanakan selama 20 hari mulai 10 hingga 30 Januari 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, memang kita berharap kedisiplinan, kesamaptaan fisik dari peserta memang diperlukan. Tanpa fisik yang kuat, tanpa disiplin yang kuat, mereka nggak akan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pak, saya Heru Pak dari Elsinta tadi dalam pelaksanaan nanti petugas haji yang diklat di sini terus melanggar aturan itu akan dikembalikan atau kayak gimana model Pak? Pertama tentu diperingatkan, ya. Bahkan di sini pun di diklat ini nih, kalau di 1-2 kali nggak bisa, kita pulangkan, nggak jadi berangkat. Di Saudi pun juga sama, sekali 2 kali peringatan nggak bisa, kita pulangkan sebelum waktunya. Pelanggaran apa sih yang paling dikhawatirkan terjadi? Apakah pelanggaran kedisiplinan atau tidak? Kalau di sini disipliner, termasuk waktu. Kalau di sana biasanya meninggalkan tugas yang jadi perhatian kami. Dalam pelatihan dan pembekalan ini juga melibatkan 185 anggota dari TNI dan Polri untuk melatih kedisiplinan dan fisik para petugas haji. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji nanti, apabila ada petugas yang melakukan pelanggaran, akan diberikan 2 kali sanksi teguran, dan apabila dalam 2 kali teguran tidak bisa juga, akan dipulangkan ke tanah air. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program makan bergizi gratis bagi masyarakat lanjut usia dan kaum disabilitas akan berjalan pada awal tahun ini. Di sisi lain, pemirsa, kehadiran pengasuh dalam program MBG kali ini turut mendapatkan upah langsung dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan program MBG bagi kaum lansia dan penyandang disabilitas segera dimulai pada awal tahun ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan selama ini program MBG berupa permakanan yang diantar langsung oleh para petugas ke sejumlah titik dengan nominal Rp2.000 untuk sekali pengantaran. Hal ini disampaikan Gus Ipul setelah menghadiri doa bersama Kementerian Sosial di Gedung Aneka Bakti Kemensos Jakarta Jumat petang. Hingga kini, Kemensos tengah mengkaji ulang kebutuhan penyaluran MBG tersebut melalui mekanisme kehadiran caregiver atau para pengasuh. Gus Ipul menjelaskan posisi pengasuh ini untuk penyaluran MBG bagi para lansia dan penyandang disabilitas dengan upah sekitar Rp3 juta per bulan. Adapun upah tersebut masih dilakukan tahap simulasi secara mendetil dari Kementerian Sosial. Program ini kemudian kita usulkan ya untuk bertransformasi menjadi program makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Nah, selama ini penyalurannya itu dilakukan oleh petugas. Petugas ya, ada biayanya itu sekali antar itu ke satu titik Rp2.000. Rp2.000 diantar, ya ada yang antar misalnya ada yang 25 titik, ada yang 30 titik. Selama ini ya saya yang cerita existing ini. Nah ke depan ini kita sedang melakukan pengkajian untuk menambahi caregiver. Karena rata-rata lansia dan penyandang disabilitas ini hidup sendiri toh. Jadi ada caregiver, ini semacam pengasuh gitu yang sudah terlatih, bersertifikat, sehingga bisa melayani, bisa mendampingi, bisa membantu ya, para lansia yang tinggal sendirian itu. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih dalam suasana program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah telah genap 1 tahun. Program MBG memberikan manfaat ganda bagi siswa. Salah satunya adalah uang jajan mereka kini bisa disimpan dan juga ditabung. Genap 1 tahun program makan bergizi gratis diterapkan di sekolah memberikan manfaat ganda bagi para siswa. Selain asupan bernutrisi, program ini memungkinkan uang jajan siswa yang biasanya habis untuk makan siang kini bisa ditabung.
Hal itu terlihat saat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dan Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, meninjau MBG di SMK Negeri 1 Jakarta pada Kamis 8 Januari 2026. Sejumlah siswa mengaku bisa menabung hingga 15 hingga 20 ribu rupiah per hari berkat program tersebut. Sementara mereka juga menikmati makanan sehat dan bersih di sekolah. Program MBG tak hanya meringankan beban ekonomi siswa, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar. Siswa lebih fokus di kelas dan praktik, serta merasa nyaman karena mendapat makanan bergizi setiap hari. Banyak siswa menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Badan Gizi Nasional, bahkan berharap fasilitas tambahan seperti air minum dapat dilengkapi di masa depan. Perubahan yang saya rasakan yaitu dari uang yang saya bawa, yang karena saya kan bawa uang hanya cuma 20.000, uang saya tetap ada untuk di kantong, tidak dikeluarkan untuk beli makanan. Setelah ada program ini, kita merasa makanan ini sehat dan terjaga dan steril. Jadi program yang mungkin dilaksanakan, kita bisa hidup dalam lingkungan yang bersih. Ketika kita mengerjakan suatu hal itu kita terbantu karena kita kenyang dan makanannya juga enak dan sehat. Untuk program ini sangat penting karena bagaimanapun kita pasti banyak yang memilih untuk menabung. Karena makanan ini adalah makanan yang gratis dan steril, juga pasti mereka menginginkan hal itu. Terima kasih banyak atas pemberian yang diberikan oleh Bapak Presiden serta Badan Gizi Nasional. Untuk harapan yang kedepannya adalah tolong ditambahkan air minum untuk kita bisa lengkap dalam satu menu itu tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses vital Benar Meriah kembali terhubung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini menuntaskan pembangunan 2 jembatan Bailey di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Dan jembatan tersebut kembali menghubungkan akses vital antar kabupaten yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Terima kasih banyak pada Pak TNI, Pak Presiden, pokoknya instansi yang terkait lah. TNI Angkatan Darat berhasil merampungkan pembangunan 2 jembatan Bailey di kawasan Jamur Ujung, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kedua jembatan ini berada di ruas jalan strategis Biren, Benar Meriah, Tangkengon yang menjadi urat nadi mobilitas warga serta distribusi logistik antar kabupaten. Pembangunan jembatan Jamur Ujung 1 menggunakan konstruksi Bailey tipe 31 dengan panjang 36 meter atau 15 petak. Jembatan ini dibangun dengan material dari Kementerian Pertahanan dan dukungan dari personel Yonzinkon 13 KE serta Yonzinkon 14 SWS. Sebanyak 60 personel dari Satuan Menzinkon diterjunkan ke lokasi dan berhasil menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari target dengan progres 100% pada 7 Januari 2026. Sementara itu, jembatan Jamur Ujung 2 dibangun menggunakan Bailey tipe 21 atau arco panel dengan panjang 24 meter atau 8 petak. Dengan melibatkan 44 personel gabungan dari Yonzinkon 13 KE dan Yonzinkon 14 SWS, pembangunan jembatan Jamur Ujung 2 selesai sesuai target dengan progres 100% pada 11 Januari 2026. Rampungnya 2 jembatan Bailey ini disambut antusias oleh masyarakat setempat karena akses transportasi yang sempat terputus kini kembali normal. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Terima kasih Bapak TNI dan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden, jembatannya mantap. Sekarang kami udah nggak jauh lagi keliling.
Pemirsa, alat material Zeni atau Almazi, bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Bantuan ini pemirsa dipersiapkan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah Sumatera Utara. Kapal Adri 53 yang mengangkut alat material Zeni bantuan kasat tiba di dermaga 202 Ujung Baru, Pelabuhan Belawan pada Minggu 11 Januari 2026. Kedatangan bantuan tersebut ditinjau langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Hendri Antariksa. Almaji yang dikirimkan akan digunakan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada November lalu. Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi ribuan kaos lengan panjang, ratusan tenda serbaguna, 2 unit eskavator, 2 unit bulldozer, serta 4 unit kendaraan reverse osmosis atau mobil penjernih air siap minum. Selain itu, 10 unit dump truck akan diberangkatkan melalui jalur darat, sedangkan bantuan lainnya didistribusikan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan material sisa bencana, sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur, jalan dan jembatan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri pada Senin pagi untuk melakukan koordinasi terkait maraknya penambangan emas ilegal di Sumatera Barat. Dan sementara itu pemirsa, koordinasi ini dilakukan agar kasus seperti Nenek Saudah yang menjadi korban kekerasan lantaran menolak penambangan ilegal tidak terulang kembali. Kasus penambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat masih menjadi fokus pemerintah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri pada Senin 12 Januari 2026. Andre menyebut kasus Nenek Saudah hanyalah sebagian kecil dari permasalahan besar penambangan ilegal yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Selain itu, Andre juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh aktivitas penambangan ilegal dibersihkan dan ditindak pidana. Langkah tegas ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya bencana susulan, seperti banjir dan tanah longsor akibat kerusakan alam yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal. Dirinya memastikan terus memantau penanganan kasus ini sampai tuntas, termasuk mengawasi para penambang ilegal yang diduga menggunakan backingan oknum aparat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Kapolri yang menegaskan tidak ada tempat bagi aparat yang melindungi atau membacking kejahatan penambangan ilegal. Nah, untuk itu sesuai komitmen Presiden, lalu juga komitmen Kapolri yang memang tegas untuk menghilangkan tambang ilegal dan tambang liar, saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat hari ini berkoordinasi dengan Bareskrim agar kasus Nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan, tapi memang ada kasus yang lebih besar, yaitu tambang ilegal atau tambang liar. Untuk itu kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat. Untuk itu saya datang agar ada penegakan hukum yang konkret dan terukur dan jelas. Para pelaku penambang liar dan ilegal di Sumatera Barat segera ditangkap, sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan, dan juga tentu kita menjaga jangan sampai ada bencana alam susulan jilid 2 setelah bencana alam yang melanda Pulau Sumatera beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau ini kan tambang ilegal. Tambang ilegal itu kalau di Sumbar itu menurut analisis kami perusahaan besar seperti di berbagai tempat tidak ada. Ini pemain-pemain ada orang daerah situ maupun orang luar yang biasanya punya alat berat. Pemain alat beratnya ada minimal 10 sampai puluhan. Karena ini sudah menjadi penyakit rutin dan masif di mana semua masyarakat tahu bahwa di Pasaman itu dan Pasaman Barat itu sudah menjadi rahasia umum, mungkin saja ada yang membacking. Nah, tugas saya lah sebagai anggota DPR itu mungkin tugas saya sebagai anggota DPR yang mendapatkan mandat dari rakyat, menerima aspirasi dari masyarakat,
saya berkoordinasi hari ini dengan Barreskrim Mabes Polri, Direktur Twitter, agar para penambang ilegal dan liar ini bisa didita, termasuk beki-beki, kalau ada. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang memastikan stok beras dan minyak goreng di Aceh aman menjelang Ramadan. Cadangan ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk warga terdampak bencana. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras dan minyak goreng di Provinsi Aceh aman dan mencukupi jelang Ramadan. Pasokan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama warga terdampak bencana, berdasarkan data dari 15 gudang Bulog di Aceh. Stok beras tercatat 64.889 ton dan minyak goreng 307.220 liter. Ahmad juga menegaskan keamanan persediaan di provinsi terdampak bencana lainnya seperti Sumatera Utara dengan 17.904 ton beras dan 284.588 liter minyak goreng, serta Sumatera Barat dengan 5.508 ton beras dan 15.928 liter minyak goreng. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya di wilayah terdampak bencana, Ahmad menyatakan stok beras nasional juga aman menjelang hari besar keagamaan seperti Imlek dan Idul Fitri. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,35 juta ton, cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode tersebut. Jadi masyarakat yang ada di Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tidak perlu bimbang dan ragu, apalagi nih mau menghadapi Ramadan. Jadi stok beras Bulog cukup banyak, minyak juga banyak. Jadi total stok beras Bulog di tanah air adalah 3.351.900 ton. Dan kesiapan stok ini untuk menghadapi pertama adalah Imlek dalam waktu dekat, kemudian menghadapi Ramadan, kemudian menghadapi Lebaran. Insya Allah dengan stok ini akan terus bertambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Desa Lok Pungki, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara kini terisolir pasca banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut. Dan petugas Puskesmas Sawang tidak padam demi memastikan layanan kesehatan tetap sampai kepada warga di daerah bencana. Banjir bandang yang melanda Desa Lok Pungki, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara membuat desa tersebut kini terisolir. Hampir seluruh rumah warga rusak dan hingga saat ini masyarakat masih bertahan di posko pengungsian. Akses menuju desa menjadi tantangan besar. Jembatan penyeberangan putus, jalan rusak, berlumpur, dan nyaris tak bisa dilalui kendaraan. Di tengah keterbatasan tersebut, semangat petugas Puskesmas Sawang tidak padam. Demi memastikan layanan kesehatan tetap sampai ke warga, para petugas menembus medan berat, menyusuri jalan curam, serta melintasi sungai menggunakan getek. Di balik perjalanan itu tersimpan rasa cemas akan arus sungai yang dapat meninggi secara tiba-tiba. Namun semua resiko dilalui demi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir. Jadi di sini ada beberapa desa yang memang sudah hilang rumahnya dan satu desa Lok Pungki itu total sudah tidak ada lagi. Di situ berjumlah hampir 489 orang. Di sana sudah penanganannya tuh dari tim puskesmas, di situ ada dokter, ada bidan, ada perawat, sekarang ada sanitasi dan ada gizi. Mau naik ketek ya atau naik rakit, kemudian diakses lagi dengan sepeda motor dengan jalan yang alhamdulillah sangat mengerikan, tapi tetap terlayani masyarakatnya dengan baik. Kalau masalah perjalanannya memang luar biasa, dengan jantung yang luar biasa berdebar-debar waktu naik ketek. Cuman karena kayak mana ya, namanya musibah, niatnya yang ikhlas untuk menolong masyarakat. Ya udah kami jalani dengan ikhlas dan sabar. Nah, karena kan gini juga ada supportnya juga dari masyarakat, bahwasanya ketek yang kami naik itu memang udah dijamin aman. Tapi kalau memang airnya deras, ya udah kita nunggu. Di tengah keterbatasan akses dan resiko medan berat, dedikasi para petugas kesehatan menjadi harapan bagi warga Desa Lok Pungki.
agar layanan kesehatan tetap terjaga pasca banjir bandang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pasca banjir yang melanda Kabupaten PD Jaya. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif TP 857 Garuda Gatra melaksanakan karya bakti dalam pembersihan fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar dapat segera kembali normal. Banjir yang sebelumnya melanda wilayah PD Jaya Aceh meninggalkan lumpur dan material sisa banjir yang mengenangi halaman, ruang kelas, serta saluran drainase di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 PD Jaya. Merespon kondisi tersebut, prajurit Yonif TP 857 Garuda Gatra bersama pihak sekolah bahu-membahu membersihkan lumpur dengan peralatan sederhana secara gotong royong. Kegiatan ini dipimpin langsung Komandan Yonif TP 857 Garuda Gatra, Letnan Kolonel Infanteri Hervin Rahadian Janat, serta melibatkan 1 SST atau 22 prajurit. Dan Yonif TP 857 Garuda Gatra menyampaikan karya bakti ini merupakan wujud kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan fasilitas pendidikan pasca bencana. Sementara itu pihak sekolah mengapresiasi bantuan prajurit TNI yang dinilai sangat membantu percepatan pemulihan lingkungan sekolah sehingga aktivitas belajar siswa dapat segera kembali berjalan normal. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian sementara atau huntara dan juga menyalurkan dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera. Dalam konversi update penanganan bencana Aceh Sumatera, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, hingga saat ini pembangunan hunian sementara atau huntara terus berjalan di sejumlah titik terdampak bencana. Menurut Abdul, sebagian huntara telah selesai dibangun seperti di Aceh Tamiang dan Aceh Utara dengan total sekitar 200 unit dan akan bertambah 200 yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Secara keseluruhan, Abdul menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 2.500 unit huntara yang sedang dalam proses pembangunan di berbagai wilayah. Selain skema huntara, BNPB juga menyiapkan dana tunggu hunian atau DTH bagi masyarakat yang memilih tidak menempati huntara. DTH diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk membantu biaya sewa atau tinggal sementara bersama keluarga kerabat. Untuk secara umum, bagi masyarakat yang akan masuk ke huntara yang saat ini sedang berproses, total yang sedang dikerjakan termasuk yang sudah selesai di beberapa titik seperti di Tamiang dan Antara sudah selesai 200, kemudian sudah akan selesai lagi minggu ini sebanyak 200 unit, terus di beberapa titik Sumatera Barat juga sudah selesai beberapa puluh unit, tapi total yang sedang dikerjakan saat ini 2.500. Nah, selain dari saudara-saudara kita yang akan masuk ke huntara, ini ada yang memilih tidak ke huntara tapi menerima DTH. DTH ini dana tunggu hunian yang Rp600.000 per bulan per kakak. Ini sudah rekening disiapkan itu sudah 6.190 rekening dari total 15.000 yang disiapkan. Sisanya ini masih berproses validasi NIK, khususnya proses kita dengan Dukcapil. Nah, dari yang 6.190 ini itu sudah tersalur per hari ini 1.114 KK. Jadi yang 1.114 ini rekening sudah di tangan dan bisa mencairkan anggaran yang 600.000 per bulan per KK. Ini anggaran untuk kontrak rumah. Dalam tanda kutip artinya mereka tidak masuk ke huntara, memilih tidak ke huntara, tetapi memilih untuk tinggal di rumah kerabat, saudara, atau mengontrak rumah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengumuman Simbolon Suhud Wiwuta Dohot Baruna se-Jabodetabek ini menggelar perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Perayaan ini, pemirsa, tidak hanya menjadi momen ibadah dan silaturahmi, namun juga diisi dengan memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita yang diikuti oleh anggota pengumuman Simbolon dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Kegiatan diawali dengan ibadah Natal bersama yang dilanjutkan dengan ramah tamah
sebagai momen mempererat tali persaudaraan antar sesama marga. Ketua Umum Simbolon Suhut Nihuta Jabodetabek Kolonel Purnawirawan Beni Alfred Simbolon menyampaikan perayaan keagamaan Punguan Simbolon se-Jabodetabek juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi wujud nyata solidaritas dan kebersamaan dalam semangat Natal. Bagaimana kita mempersatukan kita Punguan Suhut Nihuta se-Jabodetabek yang notabene ada di beberapa wilayah. Jadi ajang pertemuan kita Suhut Nihuta se-Jabodetabek dan ditambah ada dari Bandung, Tangerang. Jadi untuk mempersatukan kita Punguan Suhut Nihuta yang ada di Jabodetabek ini mempererat saling silaturahmi persaudaraan di antara kita Punguan. Bencana yang ada di Sumatera ada beberapa keluarga kita yang kena dan kami juga ada rencana yang ibadah saat ini kan ada kalau kita persembahan lah, melakukan persembahan dan persembahan itu akan kami kirim kepada keluarga kita yang mengalami bencana. Sementara itu, Ketua Panitia Natal Simbolon Mayor Infanteri Perlindungan Simbolon menyampaikan, kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru Punguan Simbolon se-Jabodetabek dapat berjalan dengan lancar berkat keguyuban seluruh keluarga besar. Perlindungan berharap kebersamaan dan solidaritas Punguan Simbolon terus terjaga. Puji Tuhan berjalan dengan baik, sangat guyup. Kami Suhut Nihuta Jabodetabek bisa melaksanakan kegiatan ini tentunya dari dukungan seluruh keluarga-keluarga besar kami Simbolon Suhut Nihuta yang ada di Jabodetabek ini, termasuk yang dari Bandung hadir di sini, Tangerang juga hadir di sini. Harapan kami ke depan semoga Suhut Nihuta ini semakin solid, semakin kuat baik dalam kegiatan suka ataupun duka. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah di Banda Aceh pada Sabtu pagi. Dan dalam rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam rangka membahas perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR kembali menggelar rapat koordinasi kedua bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah di Banda Aceh pada Sabtu pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dasko mengatakan, dalam rakor kali ini, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR menyerahkan hasil koordinasi yang telah terintegrasi kepada Satgas Besutan Pemerintah. Dirinya menyebut, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR nantinya hanya akan melakukan fungsi pengawasan. Bencana di Sumatera, terutama di Aceh, dan bagaimana kemudian menanganinya setelah itu. Dan setelah beberapa hari ini kemudian dari hasil rapat-rapat tersebut mungkin nanti akan dapat disampaikan laporannya. Dan kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari pihak pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut dan sesuai dengan tupoksinya, maka kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi, pengawasan, dan anggaran. Dari Banda Aceh, Fahrizal Davareskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Bekangdam 1 Bukit Barisan mengoperasikan dapur umum untuk membantu warga terdampak banjir di Desa Tolangjulu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dapur umum ini disiagakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama masa tanggap darurat bencana.
Satgas Pekangdam 1 Bukit Barisan mengoperasikan dapur umum di Desa Tolangjulu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dapur umum tersebut disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan warga yang terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi. Personil Satgas Pekangdam 1 Bukit Barisan terlibat langsung mulai dari proses pengolahan makanan hingga pendistribusian kepada warga terdampak. Sebanyak 280 warga menerima makanan siap santap dengan menu nasi putih, telur dadar, sambal terong, dan sayur kubis. Pengoperasian dapur umum ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan warga, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan akibat bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif 115 Macan Leser, Kodam Iskandar Muda bersama guru dan siswa melaksanakan kegiatan gotong royong. Dan pembersihan lingkungan SMK Negeri 1 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu 10 Januari 2026 pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Bencana alam tersebut menyebabkan lumpur dan material banjir mengendap di ruang-ruang kelas serta fasilitas sekolah, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Menyikapi kondisi itu, prajurit TNI AD bergerak cepat membantu pemulihan sarana pendidikan agar aktivitas sekolah dapat kembali berjalan normal. Dalam kegiatan ini, prajurit Yonif 115 Macan Leser bahu-membahu bersama guru dan siswa membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya dengan menggunakan peralatan sederhana. Semangat kebersamaan dan gotong royong tampak jelas selama pelaksanaan kegiatan. Aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata peran TNI AD dalam membantu masyarakat pasca bencana, khususnya di bidang pendidikan, sekaligus memperkuat kemandunggalan TNI dengan rakyat serta menegaskan komitmen TNI AD untuk selalu hadir dan memberi solusi di tengah kesulitan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, selamat pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, bencana longsor menutup total ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2 Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi pada Minggu 11 Januari 2026. Peristiwa itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Simpenan. Bencana longsor yang menutup total ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2 tepatnya di Kampung Cipanguan dan Kampung Cimapak, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 11 Januari 2026. Berdasarkan informasi, longsor pertama terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan disusul longsor susulan pada pukul 12.00 WIB. Peristiwa tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Simpenan. Material longsor menutup seluruh badan jalan dengan ketinggian longsoran di 2 titik mencapai 2 hingga 5 meter, panjang sekitar 25 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Akibatnya arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas, dan jalur tersebut ditutup sementara. Sementara itu, Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunarti meski mengatakan akses jalan nasional tertutup total, memastikan tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. AKP Bayu mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tidak memaksakan melintas di lokasi longsor serta tetap waspada mengingat kondisi cuaca di wilayah tersebut masih diguyur hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang, warga Halmahera Barat, Maluku Utara mulai kembali ke rumah. Dan warga membersihkan lumpur hingga mengais sisa perabot rumah tangga yang tersisa.
Banjir bandang di Halmahera Barat, Maluku Utara menyisakan duka bagi banyak warga. Banyak warga kehilangan tempat tinggal akibat insiden tersebut. Rumah mereka tersapu air bah besar. Pasca banjir, sejumlah warga mulai kembali ke rumah masing-masing setelah mengungsi di lokasi aman. Mereka membersihkan lumpur di permukiman hingga mengais sisa-sisa perabot rumah tangga yang masih ada. Seorang lansia, Nur Jaibah Abbas, warga desa Gamlalo, Kecamatan Ibu, harus ikhlas menerima kenyataan dari dampak bencana banjir tersebut. Pasalnya, rumah miliknya hilang terbawa banjir, hanya tersisa pondasi. Ia hanya bisa melihat puing-puing rumah yang tersisa dan ikut mengumpulkannya. Saat kejadian, ia bersama keluarga dalam keadaan tertidur. Beruntung ada warga lain yang berupaya membangunkan mereka sekeluarga dengan cara melempar atap rumah. Nur Jaibah hanya bisa menyelamatkan diri, membawa serta keluarganya ke lokasi aman tanpa membawa harta dan surat berharga apapun. Dirinya dan keluarga bahkan beberapa kali berpindah-pindah mengevakuasi diri lantaran air bah telah mengepung perkampungan. Merasa aman setelah mengungsi ke perbukitan. Kini ia hanya berharap kepada pemerintah agar dapat membangun kembali rumahnya, agar mereka bisa kembali tinggal di rumah sendiri. Sementara nih tong ada keadaan tidur, terus ada orang yang kasih bangun sampai lempar seng lagi. Tong bangun itu air sobat tinggal, terus tong lari-lari satu rumah, air ponong tong lari lagi, tong berpindah lagi di satu rumah, sampai terakhir lari di sana di dusun. Satu keluarga semua. Sama-sama di tetangga. Sementara masih di sini kan rumah so ancur. Ada yang banjir. Cuma yang kejadian itu ada itu yang lihat. Karena dia jaga perahu. Jadi di perahu pun dia lihat itu rumah anyur tuh. Ada terbakar. Jasa anak-anak pergi jasa kakak KTP habis. Kan tiba-tiba nih dalam tidur orang kasih bangun terus lari sudah. Pas bangun cucu dia lari sudah. Punya lari ke tangan kosong. Baju saya tak berganti 3 hari 3 malam ini. Pakaian habis. Mau ganti pakai apa? Ya butuh bantuan lah. Kalau boleh. Banjir bandang melanda Halmahera Barat, Maluku Utara terjadi pada Rabu lalu. 3 kecamatan, yakni Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Utara, dan Kecamatan Sahu Timur. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebanyak 3.970 jiwa terdampak. Sementara kerusakan rumah warga sebanyak 293 rumah terdiri dari 173 rusak ringan, 41 rusak sedang, dan 79 rusak berat. Korban meninggal dunia 2 orang. Pemerintah daerah Halmahera Barat juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan, terhitung sejak tanggal 8 hingga 14 Januari. Pemerintah daerah Halmahera Barat bersama TNI, Polri, dan unsur terkait terus memberikan penanganan kepada warga yang terdampak, termasuk ketersediaan logistik di pengungsian. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang meninjau daerah yang tergenang banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan menggunakan perahu karet. Saat meninjau kawasan yang tergenang banjir, Dodi Hanggodo mengatakan pentingnya percepatan pembangunan Riam Kiwa dapat mengurangi resiko banjir hingga 70%. Inilah Desa Kramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang tergenang banjir pada Jumat 9 Januari 2026 lalu. Ketinggian genangan air yang mencapai lutut orang dewasa nyaris menutupi sekujur desa dan mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Banjir dipicu curah hujan tinggi dengan intensitas mencapai 98,8 hingga 135 mm per hari, serta pasangnya Sungai Barito menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar. Beberapa kawasan yang tergenang banjir antara lain Kecamatan Tapin, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, serta Kota Banjarbaru. Air banjir bukan hanya menggenangi kawasan pemukiman, tapi juga persawahan, jalan, hingga fasilitas umum. Mendapat informasi banjir yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum langsung bergerak cepat. Tim gerak cepat Kementerian PU yang diterjunkan langsung menuju lokasi terdampak banjir dan fokus pada pemulihan akses dan perlindungan masyarakat terdampak. Bahkan, Menteri PU Dodi Hanggodo langsung meninjau lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet. Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan percepatan pembangunan Riam Kiwa yang ditargetkan mampu mengurangi potensi banjir. Dari
kita percepat dari saya bisa 2 tahun sehingga tahunan ini nggak dengan ada pendidikan diam jiwa, insya Allah 70% dari masalah banjir itu bisa. Dalam kunjungannya ke daerah yang terdampak banjir, Menteri PU Dodi Hanggodo juga memberikan bantuan pada sejumlah warga yang paling terdampak banjir. Guna mempercepat pemulihan akses, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Kementerian PU mengerahkan 1 unit eskavator untuk menormalisasi sungai terdampak. Normalisasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hilir hingga hulu, untuk mengurangi genangan, melancarkan aliran air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 3 anak buah kapal setelah kapal yang mereka tumpangi terhantam ombak di perairan Kuala Pangkalan Duri pada 8 Januari 2026. Dan ketiga korban dievakuasi dalam keadaan selamat namun lemas. Terdapat 3 anak buah kapal atau ABK di atas kapal, yaitu Andu 61 tahun, Pendi 38 tahun, dan Along 37 tahun. Ketiganya berhasil diselamatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari unit siaga SAR Tungkal, Polairut, TNI AL, dan PMI setelah kapal yang mereka tumpangi terhantam ombak di perairan Kuala Pangkalan Duri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kamis 8 Januari 2026. Sebelumnya, kantor SAR Jambi menerima informasi kejadian pukul 08.00 WIB dari keluarga korban. Berdasarkan laporan, kapal bermuatan barang dengan rute Kepulauan Lingga menuju Kuala Pangkalan Duri mengalami kecelakaan pada 01.00 WIB dini hari akibat dihantam ombak setinggi 2 hingga 2,5 meter di sekitar perairan Pangkalan Duri. Tim SAR gabungan menuju lokasi dengan menggunakan kapal RIP 01 Basarnas. Ketiga korban dievakuasi dalam keadaan selamat namun lemas. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia berhasil menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak di medan pegunungan Papua di tengah ancaman kelompok bersenjata OPM. Operasi penyelamatan ini, pemirsa, dilaksanakan secara profesional dan terukur tanpa menimbulkan korban jiwa. Luar biasa juga teman-teman TNI yang support kami pada saat perjalanan, melakukan tindakan, memberikan oksigen tambahan, membalut tangan yang luka. Akhirnya kita tiba dengan aman dan selamat. Ke depan Tentara Republik Indonesia lebih jaya dan jaya dan jaya. Satgas TNI melaksanakan operasi penyelamatan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak selama 3 hari di pos Tower 270 Papua. Operasi dilakukan di medan ekstrim pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut dan tingkat ancaman keamanan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, pasukan TNI bergerak secara senyap dan terkoordinasi, serta mengerahkan dukungan udara berupa pengiriman obat-obatan dan logistik menggunakan drone kargo. Setelah 2 hari operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali pos Tower 270 yang merupakan objek vital nasional, sekaligus mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman. Keberhasilan operasi ini menegaskan kehadiran negara serta kesiapsiagaan dan profesionalisme TNI dalam melindungi warga negara dari ancaman keamanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, di mana kemarahan dan kekecewaan meluap ke jalanan kota Minneapolis setelah seorang wanita bernama Rini Good tewas ditembak petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat atau ICE. Dan insiden ini terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang kini menuai sorotan nasional. Ratusan orang berunjuk rasa dalam hujan dingin berjalan di salah satu jalan utama Minneapolis. Mereka meneriakkan seruan, ICE keluar sekarang, dan membawa plakat bertuliskan, ICE pembunuh pergi dari jalan kami. Sebelumnya, para protester melampiaskan kemarahan di luar gedung federal yang menjadi pusat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintah Trump. Kematian Rene Good, seorang ibu 3 anak berusia 37 tahun, terjadi saat ia berusaha menjauhi petugas dengan kendaraannya. Pemerintah federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan membela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan petugas bertindak benar dan menuduh Good menggunakan mobil sebagai senjata. Namun pemerintah daerah dan warga menolak narasi tersebut. Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut
Rekaman video insiden itu menunjukkan klaim membela diri adalah omong kosong. Insiden ini terjadi pada hari kedua operasi penegakan imigrasi terbesar yang pernah dilakukan. Dengan lebih dari 2.000 petugas diterjunkan dan lebih dari 1.500 orang telah ditangkap. Kematian Good setidaknya yang kelima yang terkait operasi imigrasi sejak Trump menjabat dan telah memicu aksi solidaritas di sejumlah kota besar Amerika Serikat. Warga bahkan memblokir jalan tempat penembakan dengan barikade darurat dari tempat sampah, pohon Natal, dan terpal. Api dinyalakan dalam drum logam dan relawan membagikan kopi serta air untuk menahan dingin. Di sisi lain, otoritas negara bagian Minnesota menyatakan FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menolak melibatkan negara bagian dalam penyelidikan. Langkah ini memicu kritik tajam dari Gubernur Tim Walz. Walz menegaskan akan sulit bagi warga Minnesota menerima keadilan jika penyelidikan sepenuhnya dikendalikan pemerintah federal. Rekaman video dari warga menunjukkan petugas ICE menembak kendaraan Good dari jarak dekat dan belum jelas apakah mobil tersebut benar-benar menabrak petugas sebelum tembakan dilepaskan. Hingga kini, identitas petugas penembak belum diumumkan secara resmi. Namun catatan menunjukkan ia adalah veteran perang Irak dan telah bertugas hampir 2 dekade di ICE. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Senat Amerika Serikat memajukan resolusi War Powers yang akan membatasi kemampuan Presiden Donald Trump untuk melakukan serangan lanjutan terhadap Venezuela. Langkah ini, pemirsa, menjadi sinyal ketidaksetujuan terhadap ambisi Trump yang kian meluas di belahan barat. Dalam pemungutan suara Kamis waktu setempat, Demokrat dan 5 senator Republikan menyetujui resolusi tersebut dengan perolehan suara 52 berbanding dengan 47. Keputusan ini memastikan akan ada voting final pekan depan, meski resolusi ini hampir tidak memiliki peluang menjadi undang-undang karena harus disahkan DPR dan ditandatangani oleh Trump. Langkah ini dinilai penting sebagai pernyataan politik, terutama setelah militer Amerika Serikat menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi mendadak akhir pekan lalu. Resolusi ini mengharuskan persetujuan Kongres untuk setiap aksi militer lanjutan di Venezuela. Senator Republikan Josh Hawley menyatakan bahwa jika Presiden berniat mengarahkan pasukan darat, maka Kongres harus turut memutuskan. 4 Republikan lain yang juga mendukung resolusi ini adalah Ron Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan juga Todd Young. Presiden Trump merespon dengan kecaman di media sosial, menyebut para senator tersebut tidak layak terpilih kembali dan menilai voting itu melemahkan pertahanan serta keamanan nasional Amerika. Pemimpin mayoritas Demokrat, Senator Chuck Schumer, menegaskan voting ini adalah penolakan tegas terhadap gagasan bahwa satu orang dapat secara sepihak mengirim pasukan Amerika ke medan perang tanpa persetujuan Kongres. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran memutus akses internet dan panggilan telepon internasional saat ribuan warga merespon seruan aksi massal dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi. Dan protes ini menjadi ujian pertama pengaruh Pahlavi di tengah kemarahan publik atas kondisi ekonomi dan juga represi pemerintah. Demonstrasi terjadi di kota-kota besar hingga daerah perdesaan, dengan warga meneriakkan slogan dari jendela rumah, memukul peralatan logam, hingga turun ke jalanan pada malam hari. Seruan seperti "Mati bagi diktator" dan "Mati bagi Republik Islam" terdengar luas. Sebagian massa juga memuji Shah dengan teriakan, "Ini pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali." Sesuatu yang pada masa lalu bisa berujung hukuman mati, namun kini menunjukkan dalamnya kemarahan publik. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia berbasis di Amerika Serikat, hingga saat ini setidaknya 42 orang tewas dan lebih dari 2.200 orang telah ditahan seiring meluasnya gelombang protes di seluruh Iran. Meningkatnya aksi jalanan ini memberi tekanan besar pada pemerintah sipil Iran dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Banyak pasar dan bazar dilaporkan tutup sebagai bentuk dukungan terhadap para protester. Perusahaan keamanan Cyber Cloudflare bersama kelompok pemantau NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional. Keduanya menyebut pemerintah Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Akses telepon internasional dan domestik ikut terganggu. Panggilan dari luar negeri ke Iran tidak dapat tersambung. Dan langkah ini diperkirakan untuk menghambat koordinasi protes serta arus informasi ke dunia luar. Pemutusan komunikasi seperti ini dalam pengalaman sebelumnya kerap diakhiri dengan penangkapan massal dan tindakan keamanan yang lebih keras. Meski demikian, gerakan protes masih terlihat tanpa sosok pemimpin tunggal. Pengamat menilai banyak tokoh potensial telah ditangkap, diintimidasi, atau dipaksa hidup di pengasingan. Reza Pahlavi menyebut pemutusan internet dan telepon sebagai upaya membungkam suara rakyat Iran.
dan mendesak para pemimpin Eropa bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan rezim Teheran. Pahlavi menyerukan agar sumber daya teknologi, keuangan, dan diplomatik digunakan untuk memulihkan komunikasi agar suara dan kehendak rakyat Iran dapat terdengar dan terlihat oleh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Venezuela yang membebaskan sejumlah warga dan juga warga asing dari penjara dalam gestur yang disebut pemerintah sebagai upaya mencari damai. Kurang dari seminggu pemirsa setelah mantan Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Jorge Rodriguez, Ketua Majelis Nasional Venezuela dan saudara dari presiden yang bertugas, Delcy Rodriguez, mengumumkan bahwa sejumlah besar orang akan dilepaskan, namun tidak menyebut sejumlah atau nama-nama secara rinci. Di antara yang dilepas adalah Bacchio Pilieri, seorang pemimpin oposisi yang aktif dalam kampanye pemilu, dan Enrique Marquez, tokoh pemilu 2024. Gerakan pembebasan penjara kini menarik perhatian global, dengan analis menilai bahwa ini bisa menandai pergeseran politik atau sekedar gestur diplomatis di tengah tekanan eksternal. 5 warga Spanyol, termasuk pengacara HAM terkenal, Rocío San Miguel, juga dilepas, dan laporan berkembang mengatakan lebih banyak tahanan berangsur-angsur bebas malam itu. Kepala pemerintah menyebut ini sebagai gestur damai oleh pemerintah Bolivarian dan menyeru keluarga bahwa ini adalah awal untuk koalisi lebih damai setelah kegelisahan politik belakangan. Human Rights Group menyambut baik langkah ini, meski belum jelas apakah ada makna transisi politik atau sekedar simbolis untuk memenangkan tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump puji pembebasan itu, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi atas permintaan Washington dan menilai langkah itu positif untuk hubungan dua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sejumlah informasi peristiwa terkini akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana seorang driver ojek online di Bandar Lampung ditangkap polisi setelah membawa kabur laptop milik pelanggannya. Dan pemirsa, pelaku bahkan sempat meminta tebusan uang sebelum akhirnya diamankan. Pelaku yang merupakan seorang driver ojek online berinisial DPK, 35 tahun, ditangkap di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pria ini diamankan setelah membawa kabur 1 unit laptop dan 1 alat scanning fingerprint milik korban berinisial WG dengan modus jasa antar barang melalui aplikasi ojek online pada akhir Desember 2025 lalu. Saat itu pelaku mengaku sudah tiba di lokasi tujuan, namun posisi pelaku justru terdeteksi berada di luar area tujuan pengiriman. Pelaku pun meminta korban mentransfer uang sebesar Rp150.000 sebagai tebusan dengan dalih biaya bensin. Polisi juga menemukan fakta bahwa pria yang telah ditetapkan menjadi tersangka ini menggunakan akun ojek online yang tidak sesuai identitas aslinya. Barang milik korban yang dibawa kabur pun sempat digadai sebesar Rp650.000. Melihat di aplikasi pemesanan bahwa pengiriman barang tersebut telah diselesaikan pengantarannya di daerah Untung Suropati, seharusnya di daerah ZA Pagar Alam. Kemudian korban menghubungi driver tadi di pesan aplikasi dan menanyakan barang yang dikirim. Tersangka menyampaikan bahwa barang yang diantarkan sudah diterima. Kemudian korban minta agar tersangka mengembalikan barang tersebut karena dicek tidak sampai ke alamat yang dituju. Tersangka meminta uang sebesar Rp150.000 sebagai uang bensin untuk dikirim ke Gopay miliknya
supaya dia bisa mengembalikan barang itu ke rumah korban. Tetapi kemudian tidak dilakukan, malah minta uang tunai sebesar 200.000. Kemudian ternyata oleh tersangka barang-barang ini digadaikan kepada temannya seharga 650. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari 2 minibus adu banteng di Jalan Jogjawates, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu 11 Januari 2026 malam. Kecelakaan diduga terjadi akibat salah satu minibus melaju terlalu ke kanan dengan kecepatan tinggi. 6 penumpang berikut pengemudi dilarikan ke rumah sakit akibat insiden tersebut. Petugas kepolisian dibantu relawan dan warga gotong royong mengevakuasi 2 minibus dengan peralatan seadanya ke tepi jalan Jogjawates, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu 11 Januari 2026 malam. Kedua minibus ini dievakuasi ke tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas usai kecelakaan yang menimpa keduanya. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat minibus jenis R3 yang melaju dari arah timur Jogja menuju Purworejo mengambil lajur terlampau ke kanan. Namun di saat bersamaan minibus jenis Honda Freed dari arah sebaliknya melaju kencang sehingga membuat keduanya adu banteng atau bertabrakan. 6 orang penumpang berikut pengemudi mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, untuk kejadian kecelakaannya, jadi dari kendaraan R3 berjalan dari arah timur ke barat, melaju di jalur kanan, kemudian dari arah berlawan dari barat ke timur melaju Honda Freed, kemudian bertabrakan. Untuk penyebabnya nanti kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Yogyakarta menuju Purworejo maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga 1 km. Kejadian ini ditangani petugas Satlantas Polres Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Merebut kembali HP-nya yang dicuri maling, bocah sekolah dasar terseret sejauh 20 meter di Gang Perabot, Kecamatan Medan Marelan, ke Sumatera Utara pada Sabtu 10 Januari 2026 siang. Dan peristiwa ini pemirsa terekam kamera CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV saat pelajar kelas 3 sekolah dasar terseret sejauh 20 meter saat berusaha merebut kembali ponselnya yang dicuri oleh pelaku pencurian. Peristiwa tersebut terjadi di depan rumahnya di Gang Perabot, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Sabtu 10 Januari 2026 siang. Lutut kaki korban mengalami luka akibat peristiwa ini. Darvan, ayah korban, Minggu 11 Januari 2026 siang mengatakan, saat kejadian korban baru saja pulang dari sekolah. Namun usai keluar dari kamar mandi, korban melihat seorang pencuri berada di dalam rumah sedang mengambil uang dan HP miliknya. Pelaku yang panik segera kabur dan dikejar korban. Korban lalu terseret setelah berupaya menahan behel belakang motor pelaku yang melaju. Mulai kejar sampai ke depan, keretanya dia pelaku ini dipegang terus. Ada ini bilang, mana HP aku, HP jangan HP aku jangan ambil. Setelah itu pelaku ini gak meninggalkan. Nah, tancap gas terus, kira-kira tancapnya ada 20 meter lebih kurang lah, 20 meter lebih kurang. Pas pelaku itu kasih dia, kenapa bisa kasih dia? Karena dia kira-kira lebih kurang pas di sempang 3 jalan besar itu paling 3 meter. Dia pun pelaku dia pun takut, jadi dikasih dia HP-nya. Atas kejadian ini ayah korban belum melaporkan kejadian ke kantor polisi. Hingga saat ini ayah korban belum membuat pengaduan ke kantor polisi terkait kejadian yang dialami putrinya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian kendaraan bermotor di kedai makanan siap saji di kawasan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan pemiliknya. Pelaku yang menggunakan sempi untuk menakuti korban terekam kamera pengawas CCTV. Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan curanmor bersenjata api mencoba melancarkan aksinya di salah satu kedai makanan siap saji di Jalan Bunga Rampai Raya, Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini menyasar sepeda motor milik kedai makanan siap saji yang tidak dikunci ganda.
Namun naas, pemilik kendaraan mengetahui aksi pelaku dan langsung memberanikan diri untuk menggagalkannya. Guna menakuti korban, pelaku menodongkan senjata api hingga korban sempat ketakutan dan mundur. Melihat situasi yang ramai, para komplotan tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi tanpa pengejaran warga. Itu kejadian jam 2.48. Saya di dalam, saya kira ada yang beli. Pas saya ngeliat, kok motor saya yang keluar, saya langsung teriak. Pas saya mendekat, tiba-tiba dia mengeluarkan pistol. Suruh diam. Dijatuhin motornya, lalu dia ke temannya ternyata juga membawa senjata api. Yang kelihatan dari saya sih 2, tapi kemungkinan komplotan. Soalnya sebelumnya ada juga yang parkir motor di depan juga, nggak dikunci selang juga. Soalnya buat biasa bapak parkir mobil. Enggak, karena dia ngeluarin itu. Iya, jadi nggak ada yang berani mendekat. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan kasus tersebut ke media sosial agar warga lebih berhati-hati dalam menaruh kendaraan di tempat umum. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa mengaku bisa mengobati berbagai macam penyakit. Seorang pria yang berprofesi sebagai dukun nekat mencabuli 2 wanita sekaligus di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh kedua korban. Anzar, 39 tahun, yang sehari-hari berprofesi sebagai dukun ini ditangkap dan langsung digiring ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga mencabuli dan menyetubuhi 2 wanita, NA 13 tahun dan FI 28 tahun, di salah satu rumah milik keluarga korban di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pencabulan dan persetubuhan dilakukan AN saat kedua korban mengeluhkan penyakit yang dideritanya kepada pelaku. Saat melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengaku dirinya adalah dukun yang bisa mengobati banyak macam penyakit. Namun bukannya mengobati, pelaku justru melakukan pencabulan terhadap korban NA yang masih berusia 13 tahun. Usai mencabuli NA, pelaku kemudian menyetubuhi FI dan berdalih sebagai syarat pengobatan. Saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik unit PPA Satreskrim Polres Goa, pelaku mengaku baru melakukan pencabulan terhadap 2 orang korban. Dugaan pencabulan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, di mana korban ada 2 orang. Modus pelaku berpura-pura menjadi dukun dan bisa mengatakan bisa mengobati korban. Setelah itu, pelaku melakukan aksi pencabulan terhadap 2 korban tersebut. Motifnya untuk saat ini pelaku mengatakan nafsu. Pelaku melakukan pencabulan dengan cara yang korban pertama dengan cara memasukkan jarinya ke alat kelamin korban, sedangkan korban yang satunya pelaku melakukan setubuh terhadap diri korban. Hingga kini, unit PPA masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan menyelidiki dugaan adanya korban lain dalam aksi perdukungan pelaku. Sementara akibat perbuatannya, pelaku AN kini terancam pasal 473 KUHP baru tentang pencabulan dengan ancaman penjara 12 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pembunuhan di rumahnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Korban diduga ditusuk setelah didatangi 2 orang tak dikenal. Des ditemukan sudah tergeletak bersimbah darah di rumahnya di kawasan Cilangkap Tapos, Depok, Jawa Barat. Warga sekitar pun geger lantaran diduga korban ditusuk oleh 2 orang yang datang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Ketua RT setempat, Eis, mengatakan baru mengetahui kejadian dari laporan warga dan kemudian melihat korban sudah bersimbah darah dengan posisi terlungkup di ruang tengah rumahnya. Menurut Eis, dari keterangan kerabat korban, sebelum meninggal ada 2 orang yang datang menggunakan 2 sepeda motor dan berteriak mencari korban dengan mengatakan akan membunuh korban. Korban yang saat itu sedang tidur langsung ditusuk pelaku dan meninggal. Ya, tadi pertama saya kan lagi di rumah, habis maghrib itu belum sempat sholat juga sih. Nah, dari keluarga korban, dia laporan katanya si Ade ada yang masuk. Langsung saya lihat ke TKP tapi nggak langsung masuk. Kemudian saya langsung menghubungi Babinmas, karena saya juga berani langsung masuk, minta koordinasi dulu sama Babinmas, Pak Arif Rahman.
saya bilang begini, Pak, ini ada korban penusukan warga saya, tapi saya nggak tahu udah posisinya meninggal atau belum. Begini aja BT katanya, langsung dicek nadinya, kemudian dicek lokasi, tapi nggak apa-apa ya Pak. Ya silakan Bu. Setelah itu saya cek nadinya, ternyata nadinya udah lemah dan saya tepuk pipinya juga tidak ada respon. Setelah itu laporan ke Pak Babinmas, kata Babinmas langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, saya tanya ke temannya siapa yang bunuh. Saya nggak tahu Bu, ada teman langsung dia teriak mana si Ade Menying, saya mematiin. Jadi posisi saya lihat itu yang ditusuknya itu di belikat ya, di belikat bagian kiri. Kemudian saya langsung manggil kendaraan, langsung dibawa ke rumah sakit ASA atas perintah dari Pak Babinmas. Nah di situ saya langsung yang saksi itu 2 orang suruh berangkat juga ke rumah sakit karena dialah yang berdua itu temannya yang tahu persis korban ditusuk sama orang tersebut. Katanya 2 orang yang datang ke rumah itu, yang satu pakai motor PCX, yang satu lagi saya nggak tahu tuh keterangannya, yang satu lari ke arah sana, yang satu lari ke bawah. Jadi dua-duanya dikejar oleh temannya si almarhum. Dan sampai sekarang belum ada beritanya lagi. Nggak ada, cuman darah aja. Sisa tusukan kelihatan. Kini polisi pun memburu 2 orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Jenazah korban pun dibawa ke RS Bayangkara Brimob untuk keperluan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang WNA asal Republik Ceko, Martelo Romano, 50 tahun, mengalami cedera setelah diterjang ombak saat berwisata di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Tim SAR Basarnas Bali mengevakuasi seorang WNA asal Republik Ceko bernama Martelo Romano, 50 tahun, yang mengalami cedera saat berkunjung ke Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Insiden tersebut terjadi setelah korban diterjang ombak besar ketika berada di pesisir pantai yang dikenal dengan medan terjal dan akses ekstrim itu hingga terjatuh. Korban pun sempat kesulitan berdiri setelah diterjang ombak. Selama proses evakuasi berlangsung, kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan. Hingga akhirnya korban berhasil dibawa ke atas tebing dan langsung dievakuasi menggunakan ambulans yang telah disiagakan di lokasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Rekar. Saya Dea Manik, terima kasih sudah bersama kami dan menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.